Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sepertinya sudah tidak asing bagi kita jika ada orang yang mengatakan, saya mendengar suara Tuhan. Hal seperti ini dapat dengan mudah kita temui dalam pelayanan. Biasanya, dalam sebuah kelompok doa atau gereja tertentu, ada seorang yang terkesan begitu spesial sehingga Tuhan hanya bicara melaluinya. Jadi, jika ada masalah yang dihadapi gereja atau jemaat, disarankan untuk berdoa bersama dengan orang tersebut. Orang-orang seperti ini kelihatannya luar biasa, karena kapanpun mereka ingin mendengar suara Tuhan, atau dengan istilah mereka, petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan berbicara dengan mereka. Untuk itu, kali ini saya akan membahas, benarkah mereka mendengar suara Tuhan atau telah menerima petunjuk Tuhan? Simak pembahasan ini sampai selesai, supaya saudara dapat membedakan antara petunjuk yang berasal dari Tuhan dan yang bukan berasal dari Tuhan atau petunjuk palsu. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menguji segala sesuatu. Tentang khotbah, kita tidak perlu terburu-buru mengatakan amin sebelum kita memahami dengan baik bahwa apa yang dikhotbahkan memang benar-benar kebenaran. Tentang berbagai fenomena yang diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus. Contohnya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan terguncang-guncang tubuhnya, lalu jatuh dan berguling di lantai sambil teriak-teriak. Fenomena terguncang-guncang, teriak-teriak, bahkan jatuh berguling-guling di lantai, itu lebih cocok dengan pekerjaan dari roh jahat. Karena tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang bicara jika Roh Kudus memenuhi seorang, maka tubuhnya akan terguncang lalu jatuh berguling-guling sambil teriak-teriak. Untuk lebih jelasnya, bagaimana Alkitab menggambarkan manifestasi dari roh jahat, perhatikan ayat berikut ini. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Lukas pasal 9 ayat yang ke-39. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian. Apabila roh jahat menyerang dia, ia mendadak berteriak dan badannya kejang-kejang sampai mulutnya berbusa. Roh itu terus menyiksa dia dan tidak mau keluar dari dia. Bukan hanya mengenai khotbah dan fenomena yang diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus yang harus diuji, tapi juga mengenai klaim saya mendengar suara Tuhan atau mendapat petunjuk dari Tuhan. Sekarang perhatikan ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pertama Yohanes 4 ayat yang pertama. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian. Saudara-saudari yang saya kasihi, jangan cepat percaya kepada seseorang yang mengaku bahwa dia menerima ajarannya atau nubuatannya dari Roh Kudus. Tetapi terlebih dahulu, kalian harus menguji ajaran atau nubuatannya itu untuk mengetahui apakah itu memang berasal dari roh Allah atau roh lain. Karena di dalam dunia ini sudah banyak guru dan nabi palsu. Jadi, menguji itu ajaran kitab suci. Dan tujuan menguji adalah untuk memastikan bahwa apa yang nampak ini apakah berasal dari Tuhan atau bukan. Sekarang, dengan apa kita mengujinya? Kita mengujinya dengan Alkitab. Lihat ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Perhatikan kalimat segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah adalah kitab suci. Lalu perhatikan bagian menyatakan kesalahan. Ini artinya untuk menyatakan benar atau salah, Alkitablah satu-satunya alat uji kita. Karena itu, untuk menentukan apakah seorang benar-benar mendengar suara Tuhan atau tidak adalah dengan mengujinya. Menguji dengan kitab suci. Saudara-saudara, dalam catatan kitab suci, banyak peristiwa supranatural yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Sebut saja Abraham, Nuh, dan masih banyak lagi. Mereka mendengar suara Tuhan berupa janji berkat, penghukuman, bahkan penyelamatan. Jadi, pengalaman mendengar suara Tuhan yang isinya adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu, menantikan sesuatu, atau yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu tercatat dalam kitab suci kita. Tapi saudara, selain Tuhan berbicara langsung kepada mereka, Tuhan juga menginspirasikan kitab suci kepada para penulis kitab. Alkitab yang kita gunakan sekarang adalah firman Allah yang mengandung aturan, janji, penggenapan janji, hukuman, semua yang mencangkup relasi antar sesama manusia dan juga hubungan dengan Allah. Saudara-saudara, dalam zaman Perjanjian Lama, Tuhan berbicara langsung kepada tokoh-tokoh Alkitab. Demikian juga pada zaman Perjanjian Baru. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mungkin Tuhan masih berbicara kepada seseorang pada zaman sekarang secara langsung? Buat saya, ya. Tuhan masih mungkin berbicara kepada seseorang secara langsung. Tapi, tidak mungkin Allah berbicara setiap hari kepada seseorang sebagai pendoa dalam sebuah kelompok ibadah atau gereja saat melayani orang lain yang butuh dukungan doa. Apalagi masalah yang dihadapi dari mereka yang membutuhkan dukungan doa ini adalah masalah-masalah yang sudah ada solusinya dalam Alkitab. Contoh, berselisih dengan tetangga lalu sakit hati. Dan setelah didoakan, si pendoa tersebut mengatakan, "Saya mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang, mengampuni." Nah, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan mengampuni atau tidak? Mengajarkan, bukan? Jadi tanpa si pendoa mengatakan Tuhan bilang harus mengampuni, Alkitab sudah mengatakannya. Kamu hanya perlu buka Alkitabmu dan baca, sehingga kamu tidak selalu mencari hamba Tuhan yang terkenal sebagai spesialis mendengar suara Tuhan. Karena hal ini juga dapat membuatmu bergantung kepada orang lain, lalu hanya berharap suara Tuhan dari orang tersebut. Jadi bagi saya, Tuhan masih mungkin berbicara langsung, tapi itu hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu. Saya tidak percaya kalau Tuhan terus berbicara atau berbicara setiap hari kepada seorang pendoa demi solusi bagi mereka yang membutuhkan dukungan doa. Mengapa demikian? Karena Alkitab sudah ada. Alkitab itu adalah firman Allah yang dituliskan. Sedangkan suara Tuhan adalah firman Allah yang didengarkan langsung oleh tokoh-tokoh Alkitab. Jadi, ada firman yang didengar secara langsung dan ada firman yang dituliskan. Sekarang ini, bagaimana Tuhan bicara dengan umatnya setiap hari? Setiap kali menghadapi pergumulan, Allah berbicara melalui firman yang dituliskan, yakni Alkitab. Untuk itu, rajinlah baca Alkitab, bukan rajin cari tim doa yang dikenal spesialis dengar suara Tuhan. Bukankah ayat yang kita baca tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sudah jelas mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah yakni Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar.
Tujuannya mengajar ini agar kita yang tidak tahu kebenaran menjadi tahu kebenaran. Yang berikut, untuk menyatakan kesalahan, bahwa sakit hati itu salah, mendendam itu salah, bersinah itu salah, dan sebagainya. Untuk memperbaiki kelakuan yang buruk menjadi baik, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu untuk apa lagi suara Tuhan dari pendoa spesial Anda? Yang berikut saudara-saudara. Suara Tuhan yang disampaikan kepada seseorang itu tidak mungkin bertentangan dengan suara Tuhan yang dituliskan, yakni Alkitab. Contoh, saya mendengar suara Tuhan bahwa setiap orang yang masuk neraka akan disiksa oleh iblis. Ini jelas suara palsu. Karena keterangan kitab suci menyatakan bahwa iblis itu disiksa di neraka dan bukan menyiksa. Lihat ayat berikut ini. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Matius pasal 8 ayat 29. Perhatikan kalimat menyiksa kami sebelum waktunya. Siapa yang dimaksud dengan kami pada ayat itu? Kami pada ayat itu adalah iblis. Jadi apakah iblis yang akan menyiksa nanti atau justru iblislah yang akan disiksa? Ayat ini jelas menyatakan bahwa iblislah yang akan disiksa jika sudah waktunya, yakni saat mereka dilemparkan ke neraka. Jadi, bukan menyiksa. Untuk lebih jelasnya, silakan saudara tonton video saya dengan judul Setan Menyiksa di Neraka. Mari buktikan dengan kitab suci. Juga video lain dengan judul Ayat-ayat ini membuktikan pengalaman roh ke neraka itu palsu. Dengan demikian, daripada saudara bergantung kepada seorang yang dikenal sebagai hamba Tuhan spesialis mendengar suara Tuhan setiap hari, lebih baik mulai rajin baca Alkitabmu. Di sana ada solusi bagi setiap masalah yang sedang kamu hadapi. Dan buat Anda yang setiap hari dalam pelayanan katanya selalu dengar suara Tuhan, bertobatlah. Karena jika memang Tuhan masih berbicara rutin kepadamu untuk solusi bagi setiap masalah dari jemaat Tuhan, maka untuk apa Alkitab itu ada? Kehadiran orang-orang seperti Anda inilah yang akan membuat jemaat menjauh dari Tuhan, karena mereka tidak lagi mencari solusi dalam kitab suci, tapi petunjuk darimu yang kau klaim sebagai petunjuk Tuhan. Tuhan kiranya mencerahkan saudara. Shalom.